Bisa. Pohon salam di dekat sumur, yang jawab salam semoga panjang umur. Pohon salam di dekat pohon sawit, yang jawab salam semoga banyak duit. Nah ini namanya bisa direkam. Jadi Bapak Ibu, ternyata panjang umur dikalahkan dengan duit. Orang yang tak punya duit kadang-kadang cepat umurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inullah umuri dunyawati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya takdimi ilmunya yaitu para ustazah, para imam di Masjid Darul Jabar. Wabil khusus untuk Abang Ida Abdul Hakim. Beliau adalah guru saya, sahabat saya, dan juga teman untuk berdiskusi. Kalau yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, cici, tuan-tuan yang berhadir di Masjid Darul Jabar yang kita cintai. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di malam yang keberapa Bu? Malam yang keberapa? Malam yang ke-9. Puasanya yang keberapa? Yang ke-8, ya. Jadi puasanya yang ke-8, tarawihnya malam 9. Mudah-mudahan dengan masuknya kita di malam 9 dan istiqomah menjalankan sholat tarawih, maka Allah akan memberikan kita keagungan juga dan memberikan kita kesehatan. Salawat dan salam kepada kita senantiasa selalu hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan tausiah, yang sama-sama kita bersolawat. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, itu sholawat di atas siapa Bapak Ibu? Ustaz Arifin Ahmad. Arifin Ahmad itu nama gubernur kita dulu, nama jalan Ustaz Arifin Ahmad. Untuk anak kami yang mencatat, perhatikan. Ustaz tak akan tanda tangan kalau mantul selama Ustaz tausiah antum ngobrol. Ingatkan lagi, bagi yang mencatat, siapa yang mencatat tapi dia ngobrol selama Ustaz tausiah,
Pak Ustaz datang, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami diutus oleh Yayasan Cinta Komunitas Dakwah Pinggir atau disingkat dengan Yayasan Takdir yang berada di bawah naungan YPU dan juga guru kita yaitu Ustaz Pesona. Pada malam yang ke-9 ini untuk anak kami yang mencatat, judulnya saya pernah catat begini, keutamaan pergi ke masjid. Apa judulnya? Keutamaan pergi ke masjid. Catat. Masjid, pengertian masjid itu adalah tempat ibadah umat Islam. Maka ketika Nabi Muhammad berhijrah dari Makkah ke Madinah, beliau mendahulukan begitu sampai di Madinah, yaitu melepaskan untanya yang bernama Al-Qiswa atau Al-Qaswa. Dan ketika unta itu berhenti di satu titik, di satu tempat, maka disitulah baginda Nabi mendirikan masjid. Ya, jadi penting masjid ini untuk umat Islam. Dan ketika Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, Nabi kita tidak serta-merta menghilangkan adat istiadat yang ada di sana. Apa buktinya tidak dihilangkan? Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau di satu masjid ada bangunan yang tinggi, itu apa namanya? Ada masjid, ada bangunan tinggi satu tempat menyimpan toa, apa namanya? Menara. Nah, menara ini bukan Islam sebenarnya. Awas nih, menara ini bukan Islam, tapi ini budaya orang Majusi dulunya. Menara ini dulunya adalah budaya orang Majusi. Namanya menara. Apa itu menara? Tempat menyalakan api agama Yahudi. Maka ketika Islam datang, tidak dihilangkan ini bangunannya, tapi menyalakan apinya dihilangkan. Maka yang ada selanjutnya ini menara atau menara dijadikan tempat untuk mengumandangkan atau memanggil sholat. Maka kita bisa lihat di dalam film bagaimana ketika Nabi Muhammad hijrah itu bilang memanggil sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia naik ke satu tempat supaya apa? Supaya terkenal oleh umat Islam. Itu ya. Jadi kadang-kadang mohon maaf, oh ini menara Islam, baca dulu. Itu bukan Islam, tapi dia sedang kita dipertahankan oleh Islam. Ya. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam materi Muhammad, karena waktu saya cuma 8 menit. 20 menit ya, maksimal 20 menit. Keutamaan yang pertama yaitu pergi ke masjid. Yang pertama silakan dicatat, ya. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan pahala. Apa artinya? Semua aktivitas yang berada di dalam masjid itu dicatatkan sebagai pahala. Ilang kecuali anak-anak main FF di dalam masjid itu. Ada yang main FF di dalam masjid, ada yang makan di dalam masjid. Jangan.
di dalam masjid itu untuk ibadah, untuk sholat, untuk berzikir, untuk baca Quran. Boleh, antum boleh di dalam masjid, boleh mabar, kalau mau mabar di luar, di teras, boleh. Ya, dan mengurus masjid juga jangan diusir anak-anak kalau dalam masjid, jangan diusir. Ya, karena kita akan rindu ketika anak-anak sudah tak ada lagi di masjid, karena kita sering mengusirnya, kita akan rindu suasana. Apa-apa. Yang penting ketika muadzin memandangkan sholat, maka bapak ibu mengarahkan anak kita untuk sholat berjamaah. Jadi yang pertama apa? Keutamaan bagi masjid mendapatkan pahala. Yang kedua itu menghapus dosa. Menghapus apa? Menghapus dosa. Apa yang dimaksud menghapus dosa di sini? Kita pergi ke masjid, mohon maaf Bapak Ibu. Janganlah ngantuk. Pak Ketua, saya jadi ingat kalau saya tahu siang ada orang yang pura-pura ngantuk, berarti ceramah saya kelamaan. Ya. Ada juga orang yang pura-pura batuk, berarti ceramah saya kelamaan. Apa yang dimaksud tadi? Kita pergi ke masjid bisa menghapus dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini perhatikan semua. Ini kita umpamakan di dalam botol ini air kopi, warnanya hitam. Anggap saja di dalam botol ini warnanya hitam, air kopi. Dan anggap yang warna hitam itu adalah dosa. Dosa kita. Begitu air di dalam ini kita masukkan air putih, air keran di sana, terus menerus kira-kira air yang hitam itu akan berubah nggak jadi putih? Berubah kan? Begitu juga sholat. Sholat kita bisa menghapuskan dosa. Itu yang maksudnya. Pergi ke masjid bisa menghapus dosa. Ustaz, mohon maaf, saya masih berzina. Sholat. Ustaz, saya masih memakan uang riba. Sholat. Ustaz, saya masih pinjol. Sholat.